Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel spesial ID 35. Salam satu nyali Wani. Oke lur, hari ini kita lagi main di studionya Mas Niko Warmo. Ya, jadi Mas Niko, sebelumnya kita mau mengucapkan bela sungkawa yang paling dalam untuk kejadian yang di Stadion Kanjuruhan ya. Benar Mas. Semoga tidak terulang lagi peristiwa seperti itu yang menyebabkan korban begitu banyak. Semoga arwah yang sudah meninggal di sana diterima di sisi Allah SWT. Amin. Dan keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan. Segitu Mas Iko. Amin wis. Biar kabar Mas Iko? Sehat Mas. Ya? Sehat banget, cuman sedikit terguncang. Jadi kejadian saya kayak gini iki. Iya benar. Jadi kita sudah lama lur pingin ngobrol bareng, ngopi bareng, bikin konten di studionya Mas Niko ini, cuma baru hari ini bisa kesampaian. Ya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat Mas. Sampean piye Mas? Alhamdulillah sehat. Asli aku ingin kepikiran terus loh Mas. Lah apa? Iya, sampean nang Malang ku lho. Kok iso sampean tebus kono iku ya apa ceritane iku? Iya, aku asline apa ya? Aku gak kepikiran kepingin merono. Gak ada maksud ingin ke sana dan gak pingin berangkat ke Kanjuruhan. Cuma waktu itu sekitar Jumat sore, sekitar jam 5 lah, itu ajudan dari Pak Kapolres telepon saya, Mas di mana? Ya sudah sampai rumah. Perintah Mas, ya ini ada tugas untuk berangkat ke Kanjuruhan jam 8 malam berangkat. Waduh. Jadi perintah dadak itu ya? Dadak Pak. Jadi loh, pemain kan wis ning kono Mas, wis aman. Yo iki pasukan susulan untuk mengamankan para pemain. Jadi dari di hotel nanti sampai kembali ke Surabaya untuk pasukan tambahan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya benar-benar. Jadi kita apel jam 8 di Polres. Jam 8 malam itu Mas ya? 8 malam Jumat. Jadi ada tim humas, ada satu peleton Dalmas, satu unit reskrim, reskoba, sementara Intel sudah ada di hotel para pemain. Akhirnya kita berangkat sampai di hotelnya pemain ini. Sekitar jam 10-an lebih. Koordinasi sama teman-teman Intel di sana, pengamanannya gimana, polanya. Intinya kita antisipasi jangan sampai ada gangguan di hotel. Karena berkaca pada sebelum-sebelumnya ya ada sumet kembang api di hotel, ya diganggu. Ya kita mengantisipasi pengamanan di situ. Dan alhamdulillah sampai pagi aman ya, nggak ada sama sekali nggak ada cyber. Tuh aku iki cerita kronologi. Iya Mas, aku penasaran banget soalnya Mas. Aku nonton YouTube sampean kemarin itu ya sudah mewakili sih sebenarnya, tapi kebetulan sampean dolen mrene, aku paling benar-benar pengen ngerti sih. Kaya opo sih sampean iki nang kono iku? Rasane sampean dulu pengen ngerti aku ngono lho. Aku kemarin tuh waktu ngeliat YouTube sampean ya, iku sampean kucel banget ngono, pegel banget kayaknya. Wis yo pegel yo ndelok koyo ngono paling ya wis campur jadi satu ya. Jadi aku ya terus terang nggak pernah ke Stadion Kanjuruhan. Nah, baru pertama kali ke sana ya ada kejadian seperti ini. Ya otomatis wah kaget lah. Iya. Kalau aku begitu ya habis itu dari hotel ya. Dari hotel jam 4 itu ada Kapolres datang ke sana ngecek pengamanannya, terus ngasih ya motivasi lah kayak pemain Persebaya. Habis itu berangkat pengawalan, naik 4 barakuda, ada rombongan-rombongan, ada Brimob, ada Sabara, Samapta ya, kemudian ada Lantas, budal, konvoy panjang sampai ke stadion sekitar jam 6. Itu sudah rame, supporter sudah rame di jalan-jalan ada, di sekitar stadion ada. Dan pemain alhamdulillah aman masuk ke ruang ganti. Ya, di situ aku begitu baru masuk ke stadion, wah langsung
iki aku serasa kembali ke Stadion Tambak Sari. Cuma di situ agak besar dikit lah. Iya. Suasananya, ya tribune, cuma gak ono wite ngono ya. Lek nang Tambak Sari kan masih wit-witane. Wah, tapi situasinya. aku pengen ngerti Mas, Stadion Tambak Sari ini ya, Kanjuruhan ya. Kanjuruhan ini dekat dengan perkampungan juga atau nggak sih? Iya. Iya sama berarti, hampir sama kayak Tambak Sari berarti hampir ya. sama. Padat perkampungan. Mm-mm. Yo habis itu ya aku di situ berbaur sama aku gak apal tribun iki opo tribun opo jelas aku wis longgo ngono ya mbak ya ada polisi-polisi di situ. Di sini mungkin VIP ya. Aku di kanannya. Di kanannya belokan itu aku di situ. Yo nonton pertandingan karena pemain kan lagi main. Kita kan di situ untuk mengamankan pemain ya. Itu agak Arema sekelilingku Mas. Jadi yo ya perasaan sampean nih. Rasane ono gol iku aku kudu ngempet Pak. Yo misale peluang-peluang ngono yo ngempet kan. Iya, yo piye tahan lah. Tapi kanan kiri depan belakang ada Arema. Tapi ngono enggak aku pengen penasaran nih ya. Kalau misal ini kan sampean kan lagi bertugas nih, pakai seragam nih. Iya. Ya anu sih ya, lebih ke golek aman lah ya. Golek aman. Iya, benar. Jadi bedku kan di sini ada Polrestabes Surabaya juga. Jadi ya agak was-was ya. Ada was-was itu ada. Cuma kita kan nggak tujuan cari rusuh di sana. Kita mengamankan bertugas. Habis itu ada gol. Wah, gol. Alhamdulillah. Siang ini. Gol mana ya luru? Yuk kudu surak ya apa gak iso lah. Mari ngono wis mulai rame Pak. Karena itu yo amit sewu ya. Stadionnya harusnya ya kapasitasnya saya nggak paham. Di situ sampai ono sing ngadeg-ngadeg nang mburi. Kalau yang saya tahu itu kalau nggak salah 38.000 deh Mas. Dan itu kan belum single seat. Masih duduknya itu cor. Masih cor. Itu kan harusnya bisa nampung banyak. Itu wis over capacity Pak. Ya itu juga jadi kerawanan yang utama. Nah, itu sudah rawan. Nah, habis itu skor 2-3 babak kedua ya ada tambahan waktu 7 menit. Iya. Nggak masuk akal banget itu. Lek aku sih tambahan waktu 7 menit. Aku mikir sopo sih sing memutuskan tambahan waktu itu sampean paham enggak? Sopo ya? Sopo kan iya? Kadang ono 3 menit. Ada 5 menit. Kemarin tuh 7 menit. Pemain wis ngos-ngosan, tambahan waktu 7 menit. Sopo iku? Nah, mungkin kalau kalian tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Bener iku. Nek menurutku sih wong iki pasti akeh duweke. Mosok ono hubungan. Iya loh Mas, nek gak duwe ya gak mungkin. Jangan seuzon dulu. Loh, aku duwe duit ya Mas. Mas yo gak ngekei tambahan waktu. Duitku yo akeh. Ya kita kita supporter terus terang. Sopo sih sing nentukno waktu? Iya. Itu ya 7 menit. Setelah itu ya sudah mulai ada lemparan-lemparan ke arah lapangan, ke arah bench pemain gitu. Kalau kalian lihat videonya secara panjang, mungkin dengan video-video yang banyak beredar, kalian mungkin tahu lah kronologi seperti apa. Tapi saya mencoba menjelaskan karena saya ada di dalam, ada di luar, saya mengamati dan menyaksikan sendiri di situ. Ya setelah itu peluit panjang berbunyi, pemain Persebaya langsung masuk lari. Ada lemparan dikit-dikit, tapi tetap aman. Gak ada yang kena Mas ya? Gak ada yang kena. Aman-aman. Nah, ini pemain Arema nggak langsung masuk karena dia ada yang masih duduk, ada yang dan mau membuat lingkaran. Iya. Di situ saya turun memastikan pemain Persebayanya. Iya. Nah, habis itu mau konvensi pers, diceluk Coach Haji. Ayo Coach, konvensi pers. Mainin ada orang Intel. Itu ada pemain ada supporter yang turun. Sudah jangan konvensi pers. Kita langsung masuk, langsung pulang. Jadi pemain, Coach Haji, official semua langsung ditaruh Barakuda, masuk. Semua sudah lengkap. Ayo. Aku ya melu Mas. Aku ya melu. Kan nggak mungkin pakai bis ya. Perawan banget kalau bis. Pasti. Akhirnya yang mobil paling belakang itu mobil tahanan Polres Malang. Jadi aku ambek Intel, ambek Reskrim, masuk uyel-uyelan di situ. Anjir lho. Wis pokoke
Selamat bisa, dhisik. ya, selamat, Ngono. selamat bisa Melu keluar. pengawalan. Ya. Nah, mari ngono wis mlebu. Cek kait ya berapa lah, sret. Mandek tek. Loh, apa kira mandek. Tak engok wis, sret. Loh, sudah di blokade. Jadi Itu sudah ada supporter Arema yang memblokade pakai pagar-pagar besi pembatas itu loh buat lewat, taruh situ sembarang kali ditele, mesti mencali. Waduh, wis chaos ya. Jadi belum ada tembakan gas air mata. itu belum itu ya? Belum. Di stadion itu masih proses turun-turun satu persatu itu. Belum ada tembakan gas air mata. Itu di luar sudah chaos kayak gitu ya? Ya dilempari. Yang paling depan loh ya sing anu pemain itu. Lah habis itu tak lihat lagi ada suara tembakan gas air mata. Dan kalau habis itu saya wah iki wis gak kondusif Mas. Ayo mudun Mas ngono. Mudun Mas, percuma nang gini. Sana sudah kebakar, ada mobil lantas. Di depan iya, tuh. paling depan itu ada mobil lantas kebakar. Itu bukan yang punya Polres. Polres Surabaya, Polrestabes Surabaya. Diobong. Habis itu ada apa? Yes, nyanyian kayak somuli Iya. gitu. Habis itu tak cek di sekitar stadion masuk ke arah tribun itu wis chaos, Pak. Jadi ada ya tembakan tapi nggak ke tribun. Tembakan itu ke arah supporter. Kalau aku lihat yang terjadi ya itu memang supporter Arema turun, ada yang meluk, ya kan? Iya. Meluk itu pun namanya polisi kan nggak mungkin langsung represif. Meluk di Jarno, banyak yang turun, ada yang ternyata mengintimidasi pemain. Benar itu aku lihat tuh ada yang mukul itu Mas. Nah itu akhirnya polisi di situ dan TNI itu mengamankan pemain. Udah sampai pemain ini kalau apa-apa dia amanno dan dipukul mundur yang masuk tadi gitu loh. Semakin banyak yang turun, banyak yang nyerang petugas, pakai lempar-lempar, dibalas dengan gas air mata. Itu di arah lapangan loh Mas. Iya. Belum ke arah tribun. Kalau ada yang video yang langsung ke arah tribun, ya itu mungkin dipotong, di framing, yang nggak lihat video secara keseluruhan. Habis itu ada yang waktu ditembakkan di lapangan, ada yang lempar balik gas air matanya ke petugas. Ya benar. Ada yang lari, ada yang saling pukul, di atas akhirnya terpancing ikut turun, ikut lempar-lempar, semakin nggak terkendali itu ditembakkanlah gas air mata ke tribun. Das. Dan petugas saya yakin kalau tahu pintunya tertutup nggak mungkin melepaskan ke tribun. Jadi karena itu yang ada di tribun akhirnya perih, akhirnya sesak, panas wajahnya. Sampeyan pernah kena gas air mata nggak? Tahu Mas, tahu. Tahu ya? Ya apa rasanya? Ya wis perih, sesek, pedes. Nah, nggak ada yang kebal sama gas air mata meskipun kita anggota kepolisian ya. Tapi lek kena iku ya tetap panas, pedas. Cuma kita masih bisa adaptasi karena sebelumnya sudah pernah kena ya. Kalau yang belum pernah ini pasti panik. Ya panik lah Mas. Panik akhirnya yang terjadi apa? Mana sing gawe arek cilik kan, bawa anake. Aku Mas pas ning tribun iku yang pertama iku ya ngarep ono bapak nggo anak cilik loro. Mangan pop mie, aku kepikiran iku nasibe opo ya anak-anak iku mau. Aku ya semari ngono ya iku kan kondisinya chaos di tribun, ternyata pintunya tertutup ya iku ada saling injek. Langsung saling dorong ya, akhirnya banyak sih yang sesak napas, kehabisan oksigen, akhirnya meninggal. Dan habis itu keluar itu sudah banyak yang dievakuasi, ada yang menggendong temannya, ada anak kecil, ada yang nangis-nangis, itu minta segera dievakuasi. Polisi juga bantu masukkan ke kendaraan, tapi kendaraan nggak bisa langsung berangkat untuk ke rumah sakit karena masih ada chaos yang di sana tadi, masih lempar-lemparan, belum selesai, sehingga nggak bisa dilakukan pertolongan pertama dengan cepat. Yaitu akhirnya banyak yang korban
di situ Mas. Aku wis ning kono iku wis piye ya Mas ya. Ya sing pertama iku wis ning tak eling ya anak bojo ning omah. Waduh, aku ya pikir wis ndonga tok isine. Mari ngono, ya aku wis gak kepikiran ngerekam ngono Mas. Ya soalnya rawan juga. Situasi psikologi masa kayak gitu. Kalau tahu ada yang ngerekam ya hancur. Pemene pakai seragam. Akhirnya seragamku yang Polrestabes Surabaya tak lepas. Sama teman-teman humas juga akhirnya kawasan biasa. Kita cuma bisa menyaksikan proses itu. Aku ya Allah, bal-balan kok kayak gini, aku ini. Iya, Mas, aku gak iso bayangno posisi sampean waktu di sana ya. Iya, sampean lihat jenazah ya dijejer-jejer, dibudalno kayak truk. Terus ada yang bilang, "Pak, ayo cepat. Iki lho koncoku semaput." Nang ditolong. Polisine yo ngamuk. "Iku lho kanca-kancamu. Buntu dalan iku tolong waran. Ojo ngrusak-ngrusak, ojo dibuntu dalane. Ayo nang ngarep, waran kanca-kancamu." Iku polisi wis ngarep, ya posisi membubarkan massa juga, ada mobil yang terbakar. Setelah itu Barakuda itu disesel-seselno Mas. Barakuda disesel-seselnya, yang penting pemain iki iso balik nang Surabaya langsung. Ya sampean tahu sendiri kan dilempari kayak gitu sampai kaca pecah. Barakuda yang tebal itu iso pecah. Ya karena itu mungkin paving ya yang dilempar ya. Akhirnya pemain Persebaya dievakuasi, baru dibuka pelan-pelan. Itu baru evakuasi korban-korban yang keluar dari tribun. Aku ya Allah, bal-balan model kayak gini, kapan yo bal-balan iku iso damai, bal-balan iku maksudnya iku pemain gak sampai mlebu Barakuda. Kayak misalnya pemain asing kan bingung toh, iki kok sampai kayak gini ngono lho. Kayak perang ngono lho. Ya piye ya? Kalau sampean pendapat sampean ya melihat, aku juga Mas, waktu itu nggak menyangka kalau korbannya itu bakal sebanyak itu. Iya Mas, aku dewe nggak nyangka Mas. Aku nggak nyangka bakal kalau chaos kayak mungkin turun ke lapangan. Aku waktu itu masih sempet tahu ada yang turun. Nah setelah kemenangan kan waktu itu aku di Warkop nonton bareng. Habis itu menang itu euforia aku banget wis gak ketulungan lah senengku. Nah apalagi posisi waktu nobar itu dan waktu itu Arema chaos kan. Itu aku langsung balik Mas, aku bikin konten andalan Garasi Warmop ini rasan-rasan kan. Nah setelah kita buat konten terus mau sudah upload, itu baru tahu aku Mas kalau terjadi chaos yang berlebihan itu mang, sampai kejadian waktu itu langsung tak lihat tuh ada, kalau nggak salah pertama itu 2, habis itu update selanjutnya itu 40. Nah langsung itu Mas tak take down. Aku nggak sempat baca komentar, nggak sempat baca apapun lah, langsung tak take down gitu aja. Langsung aku bikin klarifikasi daripada Mas videoku di download terus habis itu di share yang ke lain-lain kan sawangan nih gitu loh. Nah aku langsung bikin klarifikasi waktu itu biar nggak jadi framing tadi nih. Dikira aku kon gak ndelok apa kejadian kok ngene kon sik euforia itu langsung ngajleb itu Mas, aku lihat ada apa kejadian kayak ngono. Kan gak sampai gak iso bayangno waktu sampai di sana ngelihat kayak gitu itu loh. Iya, secara langsung. Mungkin aku ya sudah biasa lah, maksudnya dalam kondisi chaos ya dengan massa seperti itu. Ya stadion Tambak Sari biyen tau kok ngono. Aku ya ada di situ. Tol Simo sing kebakar, aku juga ada di situ. Ya cuma nggak nyangka kalau korbannya itu bakal sebanyak itu gitu loh Mas. Dan mungkin ya banyak faktor ya. Yang pertama kan pihak kepolisian sudah meminta untuk pertandingan yang rawan ini dipindah di sore, tapi kan tetap malam toh, nggak digubris. Terus kapasitas stadion yang segitu harusnya 30.000 sekian, dicetak 42.000, ya kan otomatis over capacity. Kalau pengamanan sepak bola itu kita sebenarnya mengedepankan humanis dan persuasif. Kan dalam kepolisian itu ada, kalau saya boleh menjelaskan ya, dalam Perkap nomor 16 itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu situasi hijau, situasi kuning, situasi merah. Hijau itu apa Mas?
Nah, kalau situasi hijau itu kondusif, nggak ada kejadian. Nggak ada Cukup kejadian. ada polisi di situ. Penjagaan Standby. aja, Ya. standby. Situasi kuning, mulai lempar-lempar, mulai intimidasi, teriak-teriak. Itu reaksinya polisi gimana? Situasi kuning menghimbau. Mengimbau. Ada di situ dan menghimbau, "Woi, ojo, jangan." Itu situasi kuning. Situasi merah itu anarkis. Sudah ada penyerangan yang bisa mengakibatkan orang lain berbahaya. Ya contohnya kayak supporter sing mukul pemain. Lah itu kan pasti sudah anarkis kan, sudah banyak mulai yang turun. Ya akhirnya tindakannya apa? Senjata tumpul. Apa itu senjata tumpul ya? Tongkat, rotan. Dan paling parah kalau sudah nggak kondusif, gas air mata. Itu. Kalau senjata api tidak diperbolehkan di pengamanan bola. Dan demo juga nggak boleh senjata api. Kalau kemarin banyak ngomong FIFA itu nggak dilarang gas air mata. Tapi kita pengamanan itu yo, Mas, dari dulu liga berjalan sudah pakai gas air mata. Nggak ada permasalahan sama sekali dari PSSI, nggak ada teguran, larangan pakai senjata api. Tetap aja dipakai karena kita nggak ada ibaratnya kok aturan dari PSSI, polisi nggak boleh pakai gas air mata. Kalau itu FIFA itu kan hukum internasional ya. Iya. Jangan samakan dengan kultur yang ada di Indonesia. Jadi punya hukum sendiri yang dipakai di negara itu gitu loh. Yang kita punya SOP sendiri kan yang mengatur itu. Jadi kalau misalkan PSSI minta nggak pakai gas air mata, ya iso gawe. Kalau menurut sampean selain gas air mata apa harusnya polisi? Kalau misal ya, kalau pakai selain gas air mata, K9 nututi gak sih, Mas? K9, misal dicekeling ini kan gaya wedi-wedian. Tapi kalau masa turun terlalu banyak kayak iya, kalau dilempari juga ya sama ya. Iya, kasih anjingnya nanti bisa bahaya, personilnya yang bawa anjing juga bahaya. Kalau water cannon, Mas? Water cannon lihat dulu. Kalau water cannon itu ya stadion masuk nggak? Ada yang stadion yang kecil pintunya, water cannonnya besar. Dan kalaupun bisa masuk, kalau ada chaos pakai water cannon, water cannon itu ada tekanan-tekanannya sendiri. Kalau tekanannya terlalu keras, kena kepala, selesai, Pak. Ya kalau terus solusinya apa? Besok polisi gak oleh nggawa apa-apa, nonton bal-balan bareng. Ya nggak gitu. Jadi kembali lagi ke kedewasaan. Bener, Mas. Bener, itu solusi yang terbaik sebenarnya. Supporter harus dewasa. Iya. Timmu kalah, ya jangan masuk lapangan. Masuk lapangan itu pelanggaran juga, gitu loh. Kamu dewasa menerima. Kalaupun protes, nanti silakan protes ke manajemen. Bener. Jangan masuk lapangan. Iya. Tuh. Iya kan? Supporter dewasa, kemudian polisinya profesional. Yang dibutuhkan kan itu. Panpel juga harus profesional dalam hal segala macam untuk persiapannya, escape-nya, tetap kembali ke klub yang rugi, kena denda PSSI, kena denda penggantian. Ya kalau kalian supporter yang dewasa nggak mungkin dong mau merugikan klub. Capu ini menurut saya nih ujung tombak nih. Betul. Ujung tombak di saat pertandingan berlangsung. Ya. Nah, kalau sudah Capu ini menyanyikan atau menyuarakan cen-cen rasis, iya kan? Iya, betul. Jadi kan akhirnya membawa semua pendukung gitu loh. Iya, yang disayangkan. Supporter. Kemarin aja jelas-jelas rasis banget dan kedengaran di TV. Dibunuh saja itu kan sudah nggak boleh. Nggak boleh gitu loh. Nah, akhirnya sekarang gini loh. Itu kan akhirnya jadi meneruskan ke generasi ke bawah, iya kan? Ya kan ada anak kecil. Ada anak kecil juga. Lagian itu kan akan semakin membawa emosi kan. Betul. Akhirnya terngiang kan. Nah, itu akhirnya jadi terbawa akhirnya anarkis gitu loh. Jadi dari panutane lah. Panutane aku yo ngajari sing apik, sing dukung, sing kreatif aja. Iya, itu yang menurut saya paling bentuk kedewasaan yang benar-benar dewasa ya dari seorang Capu sebenarnya atau dirijen. Itu yang pertama. Terus selanjutnya buat teman-teman supporter juga ya nggak apa-apa. Kalau menurutku ya ini kalau misal bentuk kesalahan ya. Mungkin kalau misal aku
nggak ngerti gitu ya. Mungkin aku nggak, kalau aku nggak ngerti, aku bakal mudun mas. Kalau aku nggak ngerti aturan, karena bentuk kecewaan. Tapi bentuk kecewaan itu gak mukul gak mukul pemain ngono lho. Iku pemainmu dhewe, mbok antem dhewe kan. Yo amit non sewu, ndak kaya apa sih jalan pikirane itu lho. Itu sing menurutku hal kedewasaan sing ya gak sepatutnya lah awakmu kayak ngono. Betul. Lho iku pemainmu dhewe lho. Ya dari hal kecil jangan turun ke lapangan itu. Nah, itu mungkin ya itu memang aku tadi itu kalau nek aku gak ngerti aturan, aku pasti bakal mudun. Berhubung aku ngerti aturan Mas yo aku gak mungkin lah ngono lho. Ya pasti aku maling memprotes dengan membuat konten karena aku iso aku apa? Gawe konten. Aku gak iso ngerusak. Ya jadi dari panutane tadi itu juga harus mengedukasi. Edukasi hal positif yo. Cuma malah ngajari rasis. Cuma malah ini bukan dari supporter situ saja ya. Semua supporter di klub di Indonesia. Benar. Ajarilah kamu itu sebagai panutan. Kamu sebagai panutan yang nanti penggemarmu ini akan meniru. Lek rasis ya otomatis yang bawa-bawa kan. Ya tak jelaskan ini, tak pertegas lagi ya. Kalau untuk konten warm up nih ya, kita kan biasanya kan bikin konten rasan-rasan. Nah, rasan-rasan ini tak garis bawahi lagi. Kita ini nggak rasis. Dan rasan-rasan kita ini bukan buat kalian ngono loh. Bukan cuman buat kalian, tapi buat kita sendiri di dalam rumah sendiri. Persebaya ya tak rasani nek mainnya elek. Manajemen ya tak rasani nek tapi gak sampai ngerusak. Tapi juga sampai ngerusak ngono lho. Ini semua buat apa ya? Introspeksi kita, perbaikan kita gitu loh, evaluasi kita. Nah, nek ada orang yang ngomong aku iki provokator atau rasis, tolonglah sing amit non sewu, sing pinter ae wis. Cerdas ngono lho. Ono sing konten niku rasis, ada yang konten itu sarkas. Sarkas itu untuk kita itu mengkritik gitu loh. Dan mengkritik itu nggak cuma di bola dan di masyarakat luas pun banyak yang tak kritik gitu loh. Iya. Dan ya medsos itu sangat berpengaruh besar sih. Kalau sampai amati seminggu lah sebelum pertandingan itu berlangsung yo. Iku wis padha panas sih elokan. Yo iki jangkrik iki kok. Arema dilokno kok ngene, sing kene ancuk bonek diecek-ecek kok ngene iku lho. Jadi panas. Akhirnya awas kan ya. Engko nang stadion ya itu rivalitas yang kebablasan. Nah, kebablasan sebenarnya kalau pinter ya, kalau kita ini rivalitas sehat, ya wis. Kalau memang kita yang gojloki ya, misal aku lah gojloki lah, gojloki awakmu lah. Ya wis, balas ono gojlokan. Sudah cukup ngono lho. Nah, kalau memang klubku kalah mbok gojloki ya wis. Tak terima ya tak gojloki maneh. Aku golek bahan liyane ngono lho. Sampai tadi nyebut Persebaya. Nah, sudah cek postingan terbaru di Instagram Persebaya. Kalau kalian belum ngecek itu ada waya damai atau apa itu ya? Waktunya perdamaian dengan Arema. Jadi tapi di situ ada caption yang saya akhirnya mengerti statusnya Pak Asrul Ananda saat ini. Kemarin kan sudah mengundurkan diri sebagai presiden. Di captionnya itu ada Asrul Ananda sebagai keluarga pemegang saham Persebaya statusnya. Dan itu sudah berkomunikasi dengan Presiden Arema Mas Gilang untuk pertemuan tentang perdamaian ini. Tapi ini masih pro kontra di supporter bonek. Kalau menurut sampean ya dengan langkah awal yang dibuat oleh ofisial ingin damai dengan Arema dan Persebaya yang mengajak duluan ini. Ini kan ibaratnya statement resmi dari klub. Sampean ya ini aku nanggepinnya sebagai manusia biasa ya Mas ya. Betul. Nah, aku sebagai manusia biasa, siapa sih yang nggak mau damai ya? Siapa sih nggak gelem seduluran wakeh, kemana-mana aman, mau kemana itu nggak kepikiran, ya kan? Omane ya gak ono sweepingan, nambah seduluran. Pasti Mas aku sebagai manusia biasa
ya aku kepingin lah kayak ngono iku. Iki mesti ono. Nah, cuman nah iki sebagai supporter iki. Nah, bonek. Dadi bonek ngene Mas. Nek memang awakmu dan awak dhewe ya. Kepingin perdamaian. Yo sing temenan, ojo setengah-setengah. Nek damai yo wis tulus. Ojo setengah-setengah. Maksudnya piye setengah-setengah? Yo mek ya wis lah. Kan pernah simbolis aja. Tapi nanti ya cuman simbolis aja gitu loh. Cuma sing nisor-nisor tetep rame. Iya, tetep rame. Batasan gitu tetep rame. Nah, nek memang temenan damai, ayolah diniati. Nek memang enggak ya wis karuan, aja setengah-setengah intine ngono. Karena gaya apa Mas? Saiki kayak misal aku ambek sampean lah. Iya kan? Ade gegeran iki wis. Amit-amit ngomong ya, amit-amit ya gegeran dhewe mari ngono aku duwe salah sampean cekel akhirnya. Aku kan paling mangkel kan. Nah, akhirnya pada suatu saat wis lah aku damai ambek sampean, tapi aku ono maksud ngono lho. Iya kan? Ono kepentingan segala macem atau cuman ya wis lah. Karena apa? Karena memang keadaannya kayak gini oke lah, tapi meneh delokon kon yo. Ojo kayak ngono. Iya. Ya dhewe nek misale ngarepe damai tapi tetap menyimpan dendam. Nah, ojo kayak ngono wis. Damai yo damai yo. Damai pisan wis. Wis nek memang kabeh sepakat damai, yo wis ayo wis ngono lho. Tapi ini kalau menurut saya sih Mas, menurut saya pribadi ini langkah yang berani sih sebenarnya. Mungkin dari ofisial Persebaya melihat kejadian beruntun ya selama pertandingan rawan rival kok selalu ada korban bahkan sebanyak ini yang kemarin itu mungkin sampai kapan harus seperti ini itu sampai kapan, apakah nanti anak cucu kita mewarisi terus seperti ini? Kita nggak tahu, suatu saat mungkin kita bisa jadi korban, kita nggak pernah tahu. Makanya kalau bisa damai ya damai gitu loh, ojo sampai nanti mini flag yang kalian bawa itu menjadi selimut jenazah kalian. Amit-amit Mas. Itu loh yang saya khawatirkan itu. Jadi mungkin itu langkah dari ofisial seperti itu biar nggak ada korban lagi. Ya mungkin tak iki Mas tak pertegas ya, kalau memang toh pun jadi nggak jadi nih ya. Jadi damai atau aku ya berharap ya sebagai manusia biasa aku pengen damai. Kemana aja bisa enak ya kan. Tapi dalam sisi supporter ngene Mas. Nek memang nggak jadi damai, kalau cuman ini hanya pemanis saja, ya untuk bersupporter, untuk berrivalitas atau apapun lebih dewasa, lebih dewasa. Ojo gampang panas, ojo sumbunde, ngono lho. Dan sing paling penting, ojo kemakan hoak. Iki sing paling penting soalnya. Yo, akeh postingan sing provokasi, pakai bahan-bahan hoax, bahan-bahan lama yang itu bisa memanaskan. Ojo memprovokasi yang seperti itu. Kalau memang real ya real gitu aja loh. Jangan berita dulu mbok ungkit sekarang dan ngomong sekarang gitu loh. Ojo kayak ngono. Rivalitas atau memang mau cyber pun ya wis, tapi sing dewasa ngono lho. Kon ojo cyber, ojo ngilo-iloan nek kon sik sumbundek ngono lho. Wis iku sing penting, lek memang iki cuman pemanis ya. Saya dari supporter aku mewakili unek-unekku kayak ngono Mas. Ya ini kan kita ngobrol tujuannya untuk sebagai sesama supporter ya apa maneh wis akeh korbane koyo ngono iki aku wis aduh bal-balan kok koyo ngono aja sampe larek. Wis cukup rivalitas sing enggak sehat iku wis lerenono. Lek misalkan nggak jadi damai, kita semua berharap damai. Cuma kalau misalkan nggak ada titik temu, pasti pro kontra, nggak bisa damai ya tetap jadi supporter sing dewasa. Ya itu yang penting. Ya. Ibaratnya, tapi iki anu loh Mas, sampean dukung apa sih? Persebaya Mas. Persebaya kepengin damai karo Arema. Iya. Sampean dukung apa enggak? Tak dukung Mas. Dukung ya? Tak dukung. Berarti sampean aku bela Persebaya kok. Bela Persebaya. Manut Persebaya kok. Manut Persebaya. Apa ya? Tak dukung. Ya kita sambutlah langkah baik. Tapi kita nggak tahu kedepannya. Arema pun belum memberikan statement resmi terkait hal ini ya. Kita tunggu. Iki ibaratnya kan klub gede, fanbase yang punya masa besar.
Sampeyan delok ae followere bedane Bedane. sama sana. Itu mau membuka jalan. Padahal yo sampeyan menurut dhewe koyo ngono. Ya. Membuka jalan, membuka hati untuk mau berdamai. Ya niat baik ini ya kita sambut lah. Jangan sampai terus-terusan kayak gini. Ya. Kalau menurutku sih gitu Mas. Kita tunggu nanti respon dari Arema. Mungkin kalau misalkan ada gayung bersambut, ya ada acara kecil-kecilan, silaturahmi, program-program apa antara Bonek dan Arema, terus sedikit-sedikit mungkin nanti bisa ke tribun. Ya mungkin dimulai dari hal-hal kecil itu untuk mengakhiri rantai rivalitas yang banyak menimbulkan korban ini Mas. Kenapa sih kemarin tuh sampai kayak ngono? Ya ibaratnya ngene loh Mas. Wah, iki harga diri. Ojo sampai kon oleh kalah sapa ae, ojo sampai kalah karo Arema. Iya. Persebaya ngono. Persebaya pun kalau kalah mungkin nanti di Surabaya yes di ilok-ilok maneh, Paido maneh. Yang Malang pun begitu. Kalau kalah sama Persebaya yes kejadiannya kayak gitu. Jangan sampai rivalitas yang terlalu berlebihan lah, lebih dewasa lagi kalau menurutku supporter. Mungkin bisa jadi pembelajaran ya LIB lebih profesional ya kan. Lebih mengutamakan keselamatan nyawa supporter daripada sesuatu yang lain apapun itu. PSSI juga terus pengamanan lebih profesional, supporter dewasa, insya Allah bisa sih Mas. Ya. Bismillah. Selain itu ya panitia ini kan. Panpel ini ya kayaknya kalau aku ngelihat ini kayaknya belum tak bahas sih ya. Soal chaos di pertandingan tadi di stadion tadi itu ya. Kira-kira nih Mas, aku pengen ngerti. Aku belum begitu tahu banget soal stadion Kanjuruhan nih. Nah, kira-kira kalau di pengamanan atau di Kanjuruhan itu ada ring-ringnya nggak sih? Kalau di GBT kan ada ringnya tuh Mas. Ya, ring 3, 2, 1, iya kan 1, 2, 3 gitu kan sampai terakhir. Dan di GBT itu nggak ada pintunya, nggak ada pintu dan nggak mungkin dikunci gitu karena nggak ada pintunya. Nah, kalau di sana sampai dikunci, berarti kan kayaknya nggak ada ringnya gitu loh. Kalau masuk beli tiket langsung masuk ke gate gitu loh, masuk pintu gate gitu. Kalau itu sih kurang paham juga. Aku juga baru pertama ke sana dan nggak ikut apel konsolidasinya di situ. Nah, jadi nggak tahu. Nah itu loh, itu sebenarnya itu yang sudah nggak benar kalau menurut ya. Dan itu untuk aksesnya sih yang paling penting itu harus ada akses yang namanya untuk jalur escape. Kalau mengantisipasi ada blokade seperti itu, lewatkan jalur lain. Itu yang mungkin harus banyak evaluasi sih. Setiap stadion kayak banyak deh Mas. Dan kita pun juga sepertinya juga contohnya kayak korban-korban itu nggak bisa segera dievakuasi karena jalurnya ditutup. Tapi kalau di GBT ini saya lihat untuk jalur yang baru nih Mas ya. Jalur yang baru ini benar-benar sangat-sangat membantu deh. Membantu sekali. Membantu jalur sekali. Tol, iya, langsung ke tol kan. Jalur yang perkampungan ada, jalur yang ke arah pabrik-pabrik yang menuju tol ada, jadi banyak jalur yang bisa dimanfaatkan bila ada situasi. Semoga ada perbaikan untuk sepak bola yang lebih baik di Indonesia. Amin. Sama-sama saling belajar, sama-sama saling introspeksi diri. Dilihat aja lah. Yus, gitu aja Mas ya. Ngobrol kita kali ini, nanti kita sambung next di ngobrol sambil ngopi di studio Warm Up selanjutnya. Oke dulur, ngapunten bila ada kata-kata yang salah. Podo-podo ngapunten sepurane sing akeh. Kita mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga korban. Semoga nggak ada lagi kejadian seperti ini di sepak bola kita ya. Amin. Itu aja. Salam satunya Li Wani.